Tuhan itu mau, saudara, hidup kita ini mengalami kelimpahan, bahkan kita bisa menjadi berkat lewat keuangan kita. Tetapi seringkali ya itulah orang Kristen, ya, dia mau mengalami semua yang baik tapi tidak mau melakukan kewajibannya dalam firman Tuhan. Berkat Tuhan itu ada syaratnya, kasih Tuhan itu nggak ada syaratnya. Contohnya bagaimana? Ketika kita berbuat dosa, bahkan Tuhan memilih saudara dan saya menjadi anaknya, itu bukan karena kita ini baik. Tanpa syarat Tuhan menebus kita, tanpa syarat Dia mengambil saya menjadi anaknya. Bahkan ketika saya berdosa, Tuhan pilih saya. Jadi bukan karena kita baik, nggak ada syarat apa-apa. Saudara bikin dosa kemarin, hari ini saudara datang pada Tuhan, saudara minta ampun. Tuhan nggak ngomong gini, kamu lakukan dulu syaratnya, baru kamu datang minta ampun. No, kasih Tuhan itu tidak bersyarat, tetapi berkat Tuhan itu bersyarat. Janji Tuhan itu bersyarat. Makanya saudara, di dalam Alkitab kita lihat janji-janji Tuhan. Jika engkau sungguh-sungguh mengikuti ketetapan-ketetapanku, maka perjalananmu di dunia ini berhasil dan beruntung. Itu satu, ada sebab, ada akibat. Apabila engkau dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan berkata, menjadikan kebenaran menjadi barisan depanmu, maka kemuliaan Tuhan akan mengikuti engkau. Ada sebab, ada akibat. Ya, itu semua janji Tuhan. Nah, bagaimana kita ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya mengalami keuangan yang sehat? Ya, itu sangat penting. Kita seringkali hanya pengen berkat. Tapi kita lupa ada janji Tuhan, ada syarat yang harus kita lakukan supaya janji itu tergenapi di dalam hidup kita. Saya berdoa Roh Kudus memimpin saya ya untuk memberitahukan kebenaran supaya kita mengalami kemerdekaan, kesehatan dalam keuangan. Dan firman itu hanya bagi mereka yang mau kok, saudara. Tidak ada paksaan. Kalau saudara mau lakukan, silakan, Anda yang akan diberkati. Saudara tidak lakukan juga tidak apa-apa, Anda yang akan menanggung resikonya. Ya, banyak yang datang bertanya kepada saya, Bu, perpuluhan itu kan di perjanjian lama. Kita kan sudah di perjanjian baru. Bagaimana kita masih bisa memberi perpuluhan lagi? Itu sudah di perjanjian lama. Saudara dengar baik-baik. Kenapa perjanjian lama itu ditulis? Tidak dihilangkan supaya kita belajar dari nilai-nilai yang ada di dalamnya. Saya berkata begini, saudara, perpuluhan itu Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel. Pada waktu itu kita tahu bersama 12 suku Israel, 11 suku itu mendapat bagian tanah. Mereka bekerja sebagai petani, sebagai peternak. Tapi satu suku, yaitu Lewi, dikhususkan menjadi pelayan Tuhan atau imam. Nah, persepuluhan dari 11 suku ini harus dibawa ke Bait Allah untuk siapa? Untuk hamba-hamba Tuhan, agar ada persediaan makanan di dalam rumah Tuhan. Persepuluhan itu untuk mencukupi pelayanan, tapi jangan dimasukin saham. Ini pesan bagi gembala-gembala. Saya bukan hanya berkhotbah bagi jemaat, tapi saya berkhotbah bagi kita semua pelayan Tuhan dan juga gembala-gembala sidang. Seringkali di satu gereja itu karena uang kebanyakan dimasukin saham. Nah, di masa pandemi terjadi pemurnian, kena saham sampai ratusan miliar. Kapok, itu namanya pemurnian. Biar bertobat yang dengar. Jadi uang jemaat juga nggak bisa disalahgunakan. Saudara, kenapa? Jemaat itu memberi perpuluhan tuh dengan mengalahkan kedagingan. Saya tahu tidak mudah. Banyak yang datang, Bu, saya cicilannya itu segini. Saya terima itu segini. Kalau saya ambil tuh perpuluhan, saya tidak cukup. Saya cuma bilang ini, jadilah sesuai imanmu. Memberi perpuluhan bukan soal perjanjian lama, perjanjian baru. Memberi perpuluhan itu untuk melatih sikap hati kita ini tidak tamak, nggak rakus akan uang. Katakan amin. Jangan rakus akan uang, saudara. Uang itu sangat-sangat berbahaya. Kenapa, saudara? Yesus berkata, kita baca dulu Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ini tidak ada di dalam ayat ya, tapi nggak apa-apa. 6 ayat 24.
Kenapa sangat berbahaya kalau kita menjadi hamba uang, saudara? Yesus berkata begini, saudara, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Satu-satunya yang Yesus sejajarkan dirinya dengan Allah dengan penyembahannya itu siapa? Uang. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Di dunia ini, saudara, orang kalau tidak bertobat, yang dia cari apa? Nomor satu, orang yang tidak bertobat, nggak kenal Tuhan, yang dia cari apa? Nggak usah pura-pura nggak tahu. Yang dia cari uang. Orang yang mengenal Tuhan, yang sudah percaya pada Tuhan, harusnya yang dia cari Tuhan. Tapi ternyata di dalam prakteknya masih banyak orang yang ngaku Kristen, tapi lebih fokus kepada uang daripada Tuhan. Kenapa, saudara, saya berkata bahwa perpuluhan itu wajib? Karena kita ini sebenarnya bukan hanya 1/10 yang Tuhan punya. 1000% dari hidup kita adalah milik Tuhan. Ingat itu baik-baik. Ketika engkau memberi persepuluhan, itu hanya untuk melatih sikap hatimu itu tidak pelit, tidak tamak, tidak rakus akan uang. Kenapa kita harus berlatih terus memberi perpuluhan, mengalahkan kedagingan untuk memberi, saudara, supaya kita nggak jadi hamba uang yang mengabdi kepada Mamon. Karena kalau engkau mencintai Mamon, engkau pasti akan membenci Tuhan. Ada janji firman Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu ada janjinya. Maleakhi 3 ayat yang ke-6. Apa kata firman Tuhan di sana? Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ingat, Tuhan tidak berubah, janjinya nggak pernah berubah. Dikatakan ayat yang berikutnya, sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Ini terjadi kepada bangsa Israel. Mereka ini sudah berbuat dosa, melanggar ketetapan Tuhan, tapi nggak ngeh-ngeh. Dikatakan Tuhan kembali. Dengan cara apa Tuhan kami kembali? Emang kita salah apa? Ada orang-orang yang nggak tahu diri, saudara. Ya kayak bangsa Israel ini, nggak tahu apa yang sudah mereka lakukan. Tuhan bilang, nenek moyangmu sudah melanggar semua ketetapan dan titah-titahku. Karena itu kamu harus kembali, supaya aku kembali kepadamu. Dan dengan polos mereka tanya, bagaimana caranya kita kembali? Apa yang sudah kita lakukan? Ayat yang berikutnya berkata begini, Tuhan berfirman, bolehkah manusia menipu Allah? Nih ya, namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Orang yang tidak mentaati dan main-main di dalam hal keuangan dimasukkan dalam kategori menipu Tuhan. Pada zaman dulu Tuhan mengatur bangsa ini, kamu harus membawa persembahan ini, persembahan khusus ini, tapi mereka tidak melakukannya. Ayat berikutnya berkata begini, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa sudah kena kutuk, nggak sadar, nggak ngerti, masih tipu Tuhan lagi. Ini sangat berbahaya, saudara. Lalu dikatakan di sana ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Saudara, ingat sekali lagi, soal memberi itu soal sikap hati. Masalah uang, masalah jumlah, Tuhan tuh gak pernah minta dari kita. Tuhan juga tidak butuh uang kita. Tapi kenapa Tuhan mengatur ini? Untuk melatih diri kita nih gak mata duitan.
Karena banyak orang terlihat kaya di depan manusia, tapi engkau miskin di hadapan Tuhan. Jangan menilai orang kaya itu dari apa yang dia pakai. Jangan pernah engkau nilai dia kaya, tasnya 1M, baju yang dia pakai semua bermerek, berliannya gede-gede segini. Sorry, kalau engkau tidak menabur dan engkau memberi hanya sedikit bagi Tuhan dan bagi pekerjaan Tuhan, engkau tidak pernah menabur, maka engkau orang termiskin di hadapan Tuhan. Kaya atau miskinnya kita di hadapan Tuhan tidak dinilai dari barang yang kau miliki di dunia ini, tapi dari sikap hatimu ketika engkau memberi. Katakan amin. Makanya nggak usah sombong. Tapi mari kita cek hari ini, bagaimana sikap hati kita di dalam menabur. Apakah kita ini masih hitung-hitungan dengan Tuhan? Ataukah kita mau menjadi bendaharanya Tuhan? Saya bukan hanya berkhotbah karena saya mempraktekkan apa yang firman Tuhan katakan, dan saya melihat buktinya hari-hari ini bagaimana Tuhan memberkati saudara. Banyak orang datang berkata, Bu, saya enggak cukup, Bu. Kalau saya kasih perpuluhan, udah pasti saya tuh enggak cukup, Bu. Gaji saya 10 juta. Kalau saya kasih perpuluhan 1 juta, mana cukup saya hidup dengan 9 juta. Saya mau tanya saudara, orang gaji 5 juta cukup? No, apalagi di Jakarta. Ditambah jadi 10 juta, cukup? Gaji 10 juta cukup enggak? Enggak. 15 juta cukup enggak? Enggak lagi. 20 juta cukup? Tidak cukup. 25 juta tidak cukup. Akan selalu kita berkata tidak cukup. Lalu nunggu cukupnya kapan? Kalau kita berkata saya nggak cukup, Bu, kalau menabur, berarti engkau kurang iman. Karena untuk menabur jangan tunggu cukup. Di dalam Alkitab persembahan terbesar yang tercatat di dalam Alkitab bukan dari orang kaya, dari seorang janda miskin yang memberi dengan sikap hati yang benar, karena dia tahu hidupnya seluruhnya milik Tuhan.